Keluar kamu dari dapurku. Pelayan miskin bikin kotor restoran bintang 5ku ini. Bentak mertuaku sambil melempar celemek ke dadaku, sengaja mempermalukanku di depan para kritikus makanan. Detik ini, langsung ku cabut seluruh hak waris serta lisensi masak Prancisnya. Aku berucap, mulai hari ini, restoran ini tutup. Kalian lupa, modal dan resep rahasia itu milikku. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Aurella. Di panggung tertinggi dunia kuliner Prancis, namaku adalah sebuah sekte, sebuah standar emas yang dikejar oleh setiap juru masak yang mendambakan kesempurnaan di atas piring porselen. Jemariku mampu mengubah sepotong daging biasa menjadi mahakarya yang membuat para kritikus paling kejam sekalipun berlutut menahan tangis haru. Namun malam ini, identitas agung itu terkunci rapat di balik lapisan debu ingatan yang sengaja kukubur. Di sudut remang dapur restoran bintang 5 ini, aku hanyalah seonggok bayangan tanpa nama, seorang pelayan rendahan berapron kain belacu usang yang bertugas menyapu remah roti dan membersihkan sisa kerak kaldu di lantai marmer. Aku memilih penyamaran gila ini demi sebuah pengabdian buta, demi membuktikan cintaku pada Julien, pria yang kuyakini tulus menerimaku tanpa peduli latar belakangku. 2 tahun aku bertahan dalam kesunyian, menelan seluruh keangkuhan industri yang sebenarnya berada di bawah telapak kakiku, hanya untuk menyaksikan sejauh mana keserakahan manusia bisa berjalan. Dentang sendok perak yang beradu dengan piring porselen menderu di seisi ruangan megah itu, menciptakan simfoni kemewahan yang palsu bagi telingaku. Di balik uap kaldu lembu yang mengepul pekat, sepasang mataku yang sewarna madu mengawasi setiap pergerakan juru masak dengan ketelitian seorang kurator seni tingkat tinggi. Mereka tidak tahu, bahkan tidak pernah menduga, bahwa perempuan yang mereka suruh-suruh untuk membuang sampah ini adalah pemegang medali tertinggi dalam jagat kuliner internasional. Luka di batin ini tidak lagi berdarah, ia telah mengeras menjadi bongkahan es yang siap menghantam balik kapan saja ketika waktunya tiba. Hei, pelayan bodoh, mengapa sup jamur truffle ini beraroma gosong? Apa kau sengaja ingin menghancurkan reputasi tempat ini? Pekikan melengking itu memecah konsentrasi dapur, berasal dari mulut Madame Victoria, sang pemilik tunggal restoran yang angkuh sekaligus ibu mertuaku. Wanita parubaya itu berdiri dengan gaun sutra ungu yang menjuntai mewah, jemarinya yang dihiasi berlian berkilau menunjuk tepat ke arah hidungku dengan kemarahan yang sengaja dipaksakan. Di hadapan para taipan dan kritikus makanan yang malam itu memenuhi meja utama, Victoria sengaja mengeraskan suaranya, memamerkan otoritas absolutnya untuk menginjak harga diriku di depan publik. Dia selalu menikmati momen seperti ini, momen di mana dia bisa memperlakukanku seperti sampah tak berbakat di depan kolega-kolega terhormatnya. Aku tidak berkedip, melangkah maju dengan ketenangan yang mengerikan, menatar lurus pada mangkuk sup yang dituduhkan. Dengan sekali hirup, hidung jeniusku tahu bahwa hidangan itu sebenarnya sangat sempurna, tanpa cacat sedikitpun. Ibu mertuaku hanya sedang mencari alasan untuk memamerkan kuasanya, menjadikanku keset kaki demi menaikkan ego narsistiknya di depan para tamu penting. Julien, suaminya yang duduk di sudut meja bersanding dengan para kolega bisnis, hanya menunduk layu tanpa memberi pembelaan sedikitpun. Pria itu menampilkan gestur seorang anak yang ketakutan pada dominasi ibundanya, membiarkan istrinya dipermalukan tanpa sisa. Ketiadaan pembelaan dari pria yang kucintai itu menjadi paku terakhir yang menancap pada peti mati kesabaranku yang sudah menipis selama ini. Maafkan kelalaian saya, Madam, saya akan segera menggantinya dengan yang baru. Ucapku datar, nadaku begitu dingin hingga mampu membekukan udara panas di sekitar kompor utama. Aku mengambil mangkuk itu tanpa gemetar sedikitpun, membalikan badan membelakangi tatapan meremehkan dari seisi ruangan yang mulai berbisik mencemooh diriku. Di dalam dadaku, sebuah genderang perang telah ditabuh dengan taluan yang begitu berisik, memicu adrenalin yang selama ini tertidur pulas dalam kepasrahan yang keliru. Cukup sudah drama penyamaran ini. Penghinaan publik malam ini adalah batas akhir dari seluruh toleransi yang bisa kuberikan kepada keluarga yang tidak tahu diuntung ini. Mereka telah salah memilih musuh, dan mereka akan segera menyadari betapa mengerikannya badai yang sengaja mereka pancing. Kembali ke balik meja persiapan yang gelap,
Aku melepas apron usangku perlahan, melipat kain murah itu dengan ketelitian yang mencekam seperti seorang jenderal yang sedang merapikan bendera perang sebelum penyerbuan. Jemariku yang halus, yang selama 2 tahun ini menyembunyikan bekas luka bakar khas koki profesional dengan kosmetik tebal, meraba sebuah ponsel pintar di dalam saku gaun pelayanku. Aku menekan beberapa digit nomor internasional yang sudah bertahun-tahun tidak pernah dihubungi, nomor rahasia yang terhubung langsung dengan otoritas tertinggi Asosiasi Kuliner Global di Paris. Suaraku terdengar sangat mantap saat panggilan itu tersambung, tanpa ada sedikit pun keraguan yang tersisa di dalam jiwa. Ini Aurela. Aktifkan kembali lisensi emas saya, dan persiapkan dokumen pembekuan massal untuk seluruh jaringan kuliner porselen putih dalam waktu 3 jam dari sekarang. Bisikku dengan penekanan yang mutlak pada setiap suku katanya. Di seberang telepon, suara pria parubaya terdengar bergetar penuh rasa hormat sekaligus ketakutan yang teramat sangat, menyadari bahwa sang penguasa dapur yang sesungguhnya telah bangkit dari tidur panjangnya yang melelahkan. Aku langsung menutup sambungan tersebut. Senyum tipis yang syarat akan aroma balas dendam terukir di sudut bibirku yang merah murni. Malam ini, keangkuhan Madame Victoria akan runtuh bersama dengan setiap resep curian yang dibanggakannya di atas meja perak itu. Aku berjalan keluar melalui pintu belakang restoran, meninggalkan hiruk-pikuk dapur yang masih sibuk mengagungkan nama palsu sang mertua tanpa menoleh lagi ke belakang. Angin malam kota yang menusuk tulang menyambut tubuhku. Namun dingin itu kalah telak oleh kobaran api yang kini menjalar hebat di dalam aliran darahku. Aku tahu, keputusanku malam ini tidak akan bisa ditarik kembali, sebuah langkah maju yang akan menjungkir balikan seluruh hidupku dan orang-orang yang telah berani merendahkanku. Biarlah mereka menikmati jamuan terakhir itu dengan tawa yang riang, karena esok pagi, tidak akan ada lagi tempat bagi mereka bahkan sekadar untuk menyalakan pemantik api di dapur yang megah itu. Langkah kakiku mantap menyusuri trotoar yang basah oleh sisa hujan, menuju sebuah hotel mewah di seberang jalan tempat perwakilanku dari Paris sudah menunggu dengan dokumen-dokumen resmi. Setiap ketukan tumis sepatuku di atas aspal seolah menghitung mundur waktu kehancuran dinasti kuliner palsu milik Madame Victoria. 2 tahun lalu, aku datang ke tempat ini dengan hati yang penuh harapan, mengorbankan seluruh reputasiku demi cinta yang ternyata palsu dan penuh manipulasi. Sekarang, aku akan mengambil kembali seluruh hakku, seluruh modal tersembunyi yang kugunakan untuk membangun restoran itu, serta lisensi memasak yang selama ini mereka salah gunakan. Saat aku memasuki lobi hotel, beberapa pria berjas hitam langsung membungkuk hormat, menyambut kembalinya sang maestro yang telah lama hilang dari radar dunia. Mereka menyerahkan sebuah map kulit hitam berisi berkas pembatalan kontrak sepihak dan pencabutan hak paten rasa yang besok pagi akan dikirimkan ke pengadilan tata usaha. Aku menerimanya dengan senyuman dingin, memandangi pantulan diriku di cermin besar lobi yang kini tidak lagi terlihat seperti seorang pelayan, melainkan seorang penguasa yang siap merebut kembali tahtanya. Malam ini adalah awal dari akhir bagi mereka yang mengira bisa menginjak-injak harga diri seorang Aurela tanpa menerima pembalasan yang setimpal. Rasa sakit yang mereka tanam malam ini akan berbuah kehancuran mutlak yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup mereka. Aku duduk di kursi empuk kamar hotel, memandangi lampu-lampu kota yang berkilauan di balik jendela kaca besar, memikirkan bagaimana wajah Madame Victoria besok pagi saat seluruh asetnya dibekukan secara hukum. Tidak akan ada lagi pelayan bodoh yang bisa dia caci maki, tidak akan ada lagi resep legendaris yang bisa dia klaim sebagai miliknya, dan tidak akan ada lagi kemewahan yang bisa dia pamerkan. Semua itu akan lenyap dalam hitungan jam, menyisakan puing-puing penyesalan yang tidak akan pernah bermuara pada kedamaian. Pikiranku kemudian beralih pada Julien, pria yang selama ini kupikir adalah pelindungku namun ternyata hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik ketiak ibunya. Keputusanku sudah bulat. Kehancuran restoran itu hanyalah awal, karena aku akan memastikan mereka membayar setiap tetes air mata dan penghinaan yang telah kupendam selama ini dengan kejatuhan yang paling dalam. Pagi hari berikutnya datang membawa kabut tipis yang menyelimuti seisi kota, seolah-olah alam tahu bahwa badai besar sedang bersiap menerjang dinasti kuliner milik Madame Victoria. Aku terbangun di atas ranjang empuk kamar hotel dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada 2 tahun belakangan ini. Tidak ada lagi alarm bising yang memaksaku bergegas ke dapur subuh-subuh untuk memotong sayuran, tidak ada lagi bayang-bayang hardikan yang menanti di ujung hari. Aku melangkah menuju cermin besar, menatap pantulan wajahku yang kini bersih tanpa riasan tebal penyamaran pelayan rendahan yang biasa ku kenakan.
Mataku memancarkan kilatan ketegasan yang mutlak, sebuah pertanda bahwa sang maestro sejati telah sepenuhnya mengambil alih kendali tubuh dan takdirnya sendiri. Ponsel pintarku bergetar di atas meja marmer, menampilkan nama Julian di layarnya yang menyala terang. Aku membiarkan benda itu terus berdering tanpa berniat sedikit pun untuk menyentuhnya, menikmati setiap melodi kepanikan yang terpancar dari getaran tersebut. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di rumah besar mereka saat ini. Surat penutupan paksa dan pembekuan aset dari otoritas kuliner internasional pasti baru saja tiba di meja kerja Madam Victoria. Panggilan kelima akhirnya mati, digantikan oleh sebuah pesan singkat bernada mendesak yang dikirimkan oleh suamiku dengan tanda seru yang bertebaran di setiap kalimatnya. "Aurella, kau ada di mana? Ibu sedang terkena serangan panik di restoran karena ada sekelompok pria berjas hitam yang menyegel pintu masuk utama secara hukum. Tolong segera kembali dan bantu kami menjelaskan situasi gila ini kepada mereka." Aku hanya tersenyum sinis membaca deretan huruf yang penuh dengan kepura-puraan tersebut. Julian selalu seperti itu, berlaga sebagai penengah yang panik dan lemah, padahal dia hanya takut kehilangan sumber kemewahan yang selama ini menopang hidup malasnya. Pria itu tidak pernah menganggapku sebagai istri yang setara, melainkan hanya sebagai alat domestik yang bisa diandalkan saat dapur mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Aku melangkah keluar dari hotel dengan setelan blazer hitam potongan desainer Paris yang elegan, kacamata gelap menyembunyikan tatapan dinginku saat melangkah masuk ke dalam mobil sewaan mewah. Tujuan perjalananku pagi ini sangat jelas. Aku ingin menyaksikan sendiri bagaimana runtuhnya menara keangkuhan yang dibangun di atas penderitaanku selama 2 tahun ini. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai padat, membawa diriku kembali ke tempat di mana semalam harga diriku diinjak-injak di depan para sosialita kelas atas. Semakin dekat kendaraan ini dengan lokasi restoran, semakin kencang pula detak jantungku yang dipenuhi oleh letupan adrenalin balas dendam yang membara. Saat mobilku berhenti di seberang jalan, pemandangan di depan restoran porselen putih tampak begitu kacau seperti sebuah pasar tumpah yang dilanda huru-hara. 3 mobil sedan hitam milik otoritas hukum kuliner terparkir melintang di depan lobi, menghalangi akses masuk dengan garis segel kuning yang mencolok. Madam Victoria berdiri di undakan tangga dengan rambut sanggulnya yang mulai berantakan, berteriak histeris kepada para petugas yang mengabaikan seluruh makian kasarnya. Di sampingnya, Julian tampak sibuk menelepon ke sana kemari dengan wajah yang pucat pasi. Keringat dingin membasahi kemeja mahalnya yang kini tampak kusut. Aku membuka pintu mobil, melangkah turun dengan keanggunan yang mencuri perhatian beberapa pasang mata di sekitar tempat kejadian. Ketukan tumis sepatuku di atas trotoar terdengar begitu ritmis, seolah mengiringi langkah kematian bagi bisnis keluarga mereka yang tamak. Begitu sosokku tertangkap oleh pandangan mata Madam Victoria, wanita tua itu langsung berlari menghampiriku dengan wajah yang memerah karena amarah yang memuncak. Dia menunjuk wajahku dengan jemarinya yang gemetar, masih merasa bahwa dia memiliki kuasa penuh atas diriku seperti hari-hari sebelumnya. "Dari mana saja kau, menantu sialan? Lihat apa yang terjadi pada restoran milikku karena kelalaianmu menjaga pintu belakang semalam," teriaknya tanpa tahu malu. Suaranya melengking tinggi hingga membuat beberapa orang yang lewat menoleh heran. "Ada orang dalam yang membocorkan rahasia lisensi kita kepada Asosiasi Paris. Dan aku yakin ini semua karena kau tidak becus bekerja sebagai pelayan di sini." Dia masih saja berusaha melimpahkan kesalahan atas kebodohannya sendiri kepadaku, mengira aku akan menunduk dan meminta maaf seperti yang biasa kulakukan demi menjaga perasaan Julian. Aku menghentikan langkahku tepat 1 meter di depannya, perlahan membuka kacamata hitamku dan menatap langsung ke dalam manik matanya yang penuh dengan kebencian. Tidak ada lagi binar ketakutan di mataku. Yang ada hanyalah kekosongan yang teramat sangat dingin hingga mampu membuat Madam Victoria menghentikan makiannya seketika. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku memamerkan senyuman terbaikku di depan wanita yang telah menyiksaku secara mental itu, sebuah senyuman yang menyiratkan kemenangan mutlak. "Restoran ini bukan milikmu lagi, Madam Victoria, dan lisensi memasak yang kau banggakan itu sudah dicabut secara permanen oleh pemilik aslinya," ucapku dengan nada suara yang sangat tenang namun bergema penuh penekanan di telinga mereka semua. Julian yang baru saja mendekat langsung tertegun mendengar kalimatku, matanya membelalak lebar seolah tidak percaya dengan perubahan drastis pada nada bicaraku yang biasanya lembut dan penurut. "Apa maksudmu, Aurella? Jangan membual di saat seperti ini, kami sedang pusing memikirkan cara menyelamatkan aset keluarga kita," potong Julian dengan nada yang berpura-pura tegas, mencoba mempertahankan wibawanya sebagai seorang suami di depan ibunya yang mulai tampak goyah. "Aset keluarga kita?" Aku tertawa kecil, sebuah tawa renyah yang terdengar sangat mengejek di tengah situasi yang menegangkan itu.
Julian, sejak awal tidak pernah ada yang namanya aset keluarga kita. Seluruh modal yang digunakan untuk mendirikan tempat ini, seluruh jaringan pemasok bahan premium di Prancis, hingga hak paten atas 70 menu legendaris di dapur ini, semuanya terdaftar atas nama perusahaan dugaanku di Paris. Aku adalah pemilik tunggal dari setiap jengkal tanah dan rasa yang ada di restoran ini. Kata-kata yang keluar dari mulutku bagaikan hantaman gada besi yang telah menghancurkan benteng pertahanan mereka berdua dalam seketika. Wajah Madame Victoria berubah drastis dari memerah menjadi seputih kertas tisu. Bibirnya bergetar hebat tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun yang berarti. Dia memandangi petugas hukum yang kini mulai memasukkan beberapa kotak berisi dokumen keuangan restoran ke dalam bagasi mobil mereka, menyadari bahwa apa yang kukatakan bukanlah gertakan sambal belaka. Kau pelayan miskin, bagaimana mungkin kau memiliki semua itu? Jerit Victoria dengan sisa-sisa keangkuhannya yang kini terdengar sangat menyedihkan di telingaku. Aku adalah Aurela, pemenang medali emas kuliner tertinggi di Paris yang 2 tahun lalu sengaja menguji ketulusan keluarga kalian, jawabku sambil melangkah maju, memperkecil jarak di antara kami hingga dia bisa mencium aroma parfum mahalku yang murni. Namun yang kutemukan di sini hanyalah sekumpulan lintah darat yang gemar menginjak harga diri orang lain demi memuaskan nafsu keserakahan. Nikmati hari pertamamu sebagai orang miskin, Madame Victoria, karena setelah ini, tidak akan ada satupun bank yang mau memberikan pinjaman kepada wanita tua yang terbukti memanipulasi lisensi memasak milik orang lain. Aku berbalik membelakangi mereka tanpa menunggu jawaban lagi, membiarkan jeritan histeris Madame Victoria dan panggilan panik dari Julian menguap begitu saja bersama angin pagi yang dingin. Langkah kakiku membawaku kembali menuju mobil sewaan dengan kepuasan yang membuncah di dalam dada, merasa bahwa keadilan atas harga diriku telah terbayar lunas dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun, di balik rasa puas yang membakar itu, aku tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang sedang menatapku dengan kilatan rencana lain yang jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa kubayangkan saat ini. Mobil sewaan yang membawaku pergi melaju membelah jalanan kota dengan kecepatan sedang, meninggalkan raungan histeris Madame Victoria yang kian menjauh di belakang. Di dalam kabin yang kedap suara ini, aku bersandar pada jok kulit, menghirup udara dalam-dalam demi meresapi setiap detik kemenangan yang baru saja kurebut. Rasa sesak yang menyumbat dadaku selama 2 tahun terakhir seolah menguap bersama kepulan asap knalpot kendaraan di luar sana. Aku memandangi jemariku yang kini bebas dari tugas-tugas kasar dapur, merasakan aliran kekuatan lama yang kembali merasuki seluruh sendi tubuhku. Keadilan telah ditegakkan, dan duniaku yang sempat runtuh karena keputusan konyol masa lalu kini mulai berputar kembali pada poros yang semestinya. Ponsel di dalam tas tanganku tidak berhenti bergetar, menampilkan rentetan pesan dan panggilan tidak terjawab dari Julian yang bertumpuk bak sampah digital. Pria itu tampaknya mulai menyadari bahwa kenyamanan hidupnya sedang berada di ujung tanduk pembantaian finansial yang kuciptakan. Aku sengaja mematikan daya perangkat tersebut, menolak memberikan celah bagi kata-kata manisnya yang kini terdengar seperti racun penenang di telingaku. Langkahku hari ini harus tetap lurus tanpa ada gangguan dari drama domestik yang melelahkan, karena masih banyak dokumen hukum yang perlu kutandatangani bersama tim pengacara di kantor pusat kota. Setibanya di gedung pencakar langit tempat kantorku berada, sambutan hangat dari para staf ahli hukum langsung menyambut kedatanganku dengan rasa hormat yang mutlak. Mereka membuka pintu ruang rapat utama, memperlihatkan tumpukan berkas bersampul merah yang berisi detail pembekuan seluruh rekening operasional restoran porselen putih. Kepala tim hukumku, seorang pria parubaya bernama Arthur, menyodorkan sebatang pena emas ke hadapanku dengan senyuman profesional yang syarat akan pengertian atas apa yang telah kulalui. Semua sesuai dengan instruksi Anda, Mademoiselle Aurela. Mulai jam 10 pagi ini, tidak ada satu sen pun dana yang bisa keluar atau masuk dari rekening atas nama Victoria, ujar Arthur sambil merapikan letak kacamata tipisnya. Restoran itu secara hukum telah mati, dan seluruh pasokan bahan pangan dari Prancis telah dialihkan kembali ke gudang penyimpanan utama milik perusahaan Anda. Aku mengangguk puas, menggoreskan tanda tanganku di atas lembar-lembar kertas putih itu dengan gerakan yang tegas dan tanpa ragu sedikit pun. Setiap goresan tinta hitam itu terasa seperti pukulan telak yang meruntuhkan sisa-sisa kesombongan keluarga suamiku yang tamak. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya berada di posisi paling bawah, tanpa uang, tanpa nama besar, dan tanpa rasa hormat dari lingkungan sosial yang selama ini mereka agung-agungkan. Penyamaranku sebagai pelayan rendahan mungkin telah berakhir, namun pelajaran yang kutinggalkan untuk mereka akan membekas sepanjang sisa hidup mereka yang malang. Selesai mengurus urusan birokrasi yang melelahkan,
aku memutuskan untuk mengunjungi sebuah rumah toko tua di sudut kota yang sepi, bangunan yang menjadi saksi bisu awal mula perjuangan kuliner mendiang ayahku. Tempat itu tampak berdebu dengan papan nama kayu yang sudah mulai memudar dimakan usia, sangat kontras dengan kemegahan restoran bintang 5 yang baru saja kuhancurkan. Disinilah tersimpan cetak biru dari seluruh pengetahuanku tentang rasa, sebuah warisan suci yang akan kujadikan fondasi untuk bangkit kembali tanpa bayang-bayang nama besar orang lain. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang pengap itu, membiarkan jemariku meraba permukaan meja kayu tempat ayahku dulu biasa meracik rempah-rempah dengan penuh cinta. Di tengah keheningan ruangan tua itu, pintu depan tiba-tiba berderi terbuka, memantulkan bayangan tubuh tinggi seorang pria yang sangat kukenal di atas lantai berdebu. Julien berdiri di sana dengan napas yang terengah-engah. Penampilannya tampak sangat berantakan jika dibandingkan dengan sosok parlente yang biasa dipamerkannya di depan publik. Sepasang matanya merah, memancarkan perpaduan antara rasa tidak percaya, ketakutan, dan keputusasaan yang mendalam saat menatapku yang berdiri anggun di balik meja dapur tua. "Aura, akhirnya aku menemukanmu di sini," bisik Julien dengan suara yang serak, melangkah mendekat dengan ragu seolah takut aku akan menghilang jika dia bergerak terlalu cepat. "Mengapa kau melakukan ini semua pada kami? Jika kau punya masalah dengan ibu, mengapa harus menghancurkan seluruh mata pencaharian keluarga kita dalam semalam?" Aku melipat kedua tanganku di depan dada, menatapnya dengan pandangan sedingin es yang paling pekat di kutub utara. "Keluarga kita, Julien, di mana dirimu saat ibumu memaki dan mempermalukanku di depan para tamu semalam? Kau hanya diam, menikmati hidanganmu seolah-olah perempuan yang sedang dihina itu adalah orang asing yang tidak punya arti dalam hidupmu." Julien melangkah maju satu tapak lagi, mencoba meraih jemariku namun aku segera menarik tanganku menjauh dengan gerakan yang penuh penolakan. "Aku hanya tidak ingin memperkeruh suasana, Aurella. Kau tahu sendiri bagaimana kerasnya watak ibuku jika sedang marah. Aku berniat membelamu setelah kita pulang ke rumah, demi Tuhan." "Pembelaan yang terlambat adalah sebuah bentuk pengkhianatan, Julien," jawabku dengan nada datar namun menusuk tepat ke pusat jantung pertahanan egonya. "Aku telah memberikan waktu 2 tahun untuk melihat apakah ada sedikit saja ketulusan di dalam hati kalian, namun yang kutemukan hanyalah kepalsuan. Restoran itu hancur karena keangkuhan kalian sendiri, bukan karena aku." Pria itu berlutut di atas lantai yang kotor, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang gemetar hebat, menampilkan drama kerapuhan yang biasa dia gunakan untuk melunakkan hatiku di masa lalu. Namun kali ini, air mata atau rintihan itu tidak lagi memiliki kekuatan magis untuk menggerakkan rasa ibuku yang telah mati rasa akibat penderitaan yang bertubi-tubi. Aku berdiri tegak di hadapannya seperti seorang hakim yang siap membacakan vonis hukuman mati bagi sebuah hubungan yang sudah lama membusuk dari dalam. "Tolong, Aurella, ibu sekarang jatuh sakit karena syok, semua aset pribadinya ikut tersita karena jaminan utang bank atas nama restoran," ratap Julien dengan suara yang bergetar penuh kepalsuan yang belum kusadari sepenuhnya saat itu. "Paling tidak, beri kami kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Aku akan memaksa ibu untuk meminta maaf secara terbuka kepadamu di depan media jika itu yang kau inginkan." Aku berjalan melewati tubuhnya yang bersimpuh tanpa memberikan sedikit pun simpati yang dia harapkan dari seorang istri yang terluka. "Minta maaf tidak akan bisa mengembalikan waktu 2 tahunku yang terbuang sia-sia sebagai keset kaki di rumah kalian. Proses perceraian kita akan segera diurus oleh pengacaraku besok pagi, jadi persiapkan dirimu untuk menandatangani dokumennya." Aku melangkah keluar dari bangunan tua itu tanpa menoleh lagi ke arah pria yang pernah menjadi pusat semestaku tersebut. Angin sore bertiup kencang, menerbangkan dedaunan kering di halaman toko seolah mengisyaratkan bahwa pembersihan besar-besaran baru saja dimulai dalam hidupku. Aku merasa bebas, merdeka dari belenggu manipulasi yang selama ini membungkus rapat potensi besarku sebagai seorang maestro kuliner sejati. Hari ini adalah hari penutupan buku lama yang penuh dengan noda hitam, dan esok adalah lembaran baru tempat aku akan menuliskan kembali kejayaanku dengan tinta emas yang murni dari keringatku sendiri. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden kamar hotel, memantulkan cahaya keperakan di atas meja kaca yang kini dipenuhi oleh berkas hukum. Aku menyesap secangkir kopi hitam tanpa gula, menikmati rasa pahit yang pekat, sewarna dengan kenyataan yang kini sedang kuhadapi. Kabar tentang hancurnya restoran porselen putih telah menjadi konsumsi publik, menyebar cepat di antara komunitas kuliner kota hingga ke telinga para pengamat internasional. Wajah Madame Victoria yang tampak merana terpampang di beberapa media lokal, menggambarkan kejatuhan instan seorang penguasa dapur yang kini kehilangan taringnya.
Aku melihat gambar itu tanpa ada rasa iba sedikit pun, sebab aku tahu, setiap air mata yang dia teteskan hari ini adalah buah dari benih kesombongan yang dia tanam sendiri. Pintu kamarku diketuk perlahan, memecah keheningan pagi yang damai. Ketika aku membukanya, sosok Julien berdiri di sana dengan sebuket bunga lili putih di tangannya. Bunga kesukaanku yang dulu sering dia bawakan saat kami masih memadu kasih. Penampilannya sedikit lebih rapi dibandingkan kemarin sore. Namun lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa menyembunyikan tekanan batin yang sedang menderanya. Dia melempar senyum lemah, sebuah senyuman penuh permohonan yang dulu selalu berhasil meluluhkan dinding pertahanan hatiku. Aurla, boleh aku masuk? Aku hanya ingin membawakan ini untukmu, sekaligus berbicara sebagai seorang suami yang merindukan istrinya. Ucap Julien dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, terdengar begitu tulus hingga hampir menyerupai malaikat yang terluka. Aku melangkah mundur, memberikan ruang baginya untuk masuk tanpa memberikan sambutan yang hangat. Dia meletakkan buket bunga itu di atas meja marmer, lalu berbalik menatapku dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, mencoba membangun kembali jembatan emosi yang telah kuhancurkan. Ibu masuk rumah sakit semalam, Aurela. Tekanan darahnya melonjak drastis setelah pihak bank menyita rumah utama kami sebagai jaminan sisa utang operasional restoran. Aku duduk di kursi kerja, menopang daguku sambil menatapnya dengan ketenangan yang datar. Lalu, apa hubungannya denganku, Julien? Bukankah itu konsekuensi logis dari pengelolaan keuangan yang buruk dan keserakahan yang kalian pelihara selama bertahun-tahun? Julien menghela napas panjang, melangkah mendekat lalu berlutut di samping kursiku, meraih jemariku dengan kedua tangannya yang terasa dingin. Aku tidak membela ibu, demi Tuhan. Aku tahu dia salah. Aku tahu dia telah memperlakukanmu dengan sangat kejam selama 2 tahun ini. Tapi lihatlah aku, Aurela. Aku adalah suamimu, orang yang berjanji akan menemanimu dalam suka dan duka. Apakah kau tega melihatku ikut hancur bersama puing-puing kesalahan ibuku? Ratapan pria itu terdengar begitu meyakinkan, sebuah pertunjukan sandiwara yang sangat rapi hingga mampu menyentuh sisi kemanusiaanku yang paling dalam. Dia mulai menceritakan betapa menderanya hidup di bawah bayang-bayang ibunya yang diktator, berpura-pura menjadi korban lain dari sistem domestik yang beracun tersebut. Julien mencoba mengalihkan seluruh kesalahan kepada Madame Victoria, memosisikan dirinya sebagai perisai rapuh yang gagal melindungiku namun tetap setia berada di sampingku. Dia memohon agar aku membatalkan gugatan cerai dan membantunya membangun kembali bisnis baru, sebuah permintaan yang terdengar sangat manis di permukaan. Aku bisa membantumu mengelola restoran baru, Aurela. Kita gunakan keahlian kulinermu yang luar biasa itu, dan biarkan aku yang mengurus manajemennya. Bisik Julien dengan binar harapan yang dibuat seolah nyata di matanya. Kita tinggalkan ibu dengan segala urusan hukumnya, kita mulai hidup baru berdua saja sebagai sepasang suami istri yang saling mendukung. Aku menarik tanganku dari genggamannya secara perlahan, tidak ingin terbuai oleh untaian kalimat yang syarat akan motif tersembunyi ini. Ada sesuatu yang janggal dari sikap Julien yang begitu mudah membuang ibunya demi berpaling kepadaku yang kini memegang kendali finansial penuh. Namun, saat itu aku belum mampu membaca arah angin manipulasi yang sedang dia mainkan dengan sangat rapi di hadapanku. Aku hanya mengangguk samar, memberikan jawaban menggantung yang tidak mengiyakan ataupun menolak permintaannya, demi melihat sejauh mana pria ini akan melangkah dengan topeng korbannya. Aku butuh waktu untuk berpikir, Julien. Urusan perceraian dan bisnis bukan hal yang bisa kuputuskan dalam waktu 1 malam. Jawabku sambil berdiri, memberikan isyarat bahwa pertemuan kami pagi ini telah usai. Pria itu berdiri dengan senyuman yang tampak lega, mencium keningku sekilas sebelum langkah keluar dari kamar hotel dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan daripada saat dia datang. Setelah kepergiannya, aku kembali menatap buket bunga lili di atas meja, merasakan ada aroma kepalsuan yang tertinggal di dalam ruangan ini. Aku segera menelepon Arthur, memintanya untuk melakukan audit forensik yang lebih mendalam terhadap seluruh aliran dana restoran porselen putih selama 2 tahun terakhir. Firasatku mengatakan bahwa ada lubang hitam lain yang belum terungkap di balik kebangkrutan instan yang menimpa Madame Victoria. Aku tidak ingin melangkah ke depan dengan membawa duri dalam daging yang sewaktu-waktu bisa menusukku dari belakang saat aku sedang lengah membangun kembali kejayaanku. Sore harinya, aku berjalan menyusuri taman kota yang sepi, membiarkan angin senja menerpa wajahku demi menjernihkan pikiran yang mulai benang kusut. Kepuasan balas dendam yang kurasakan kemarin kini mulai digantikan oleh rasa waspada yang tinggi terhadap lingkungan sekitarku. Aku menyadari bahwa dunia kuliner tingkat tinggi yang akan kumasuki kembali bukan hanya sekadar tentang rasa di atas piring,
melainkan sebuah medan perang penuh intrik politik dan keserakahan. Aku harus memastikan bahwa pondasi tempatku berdiri kali ini benar-benar bersih dari segala bentuk manipulasi, termasuk dari pria yang masih menyandang status sebagai suamiku. Langkahku terhenti saat melihat sepasang burung merpati yang saling berebut remah roti di atas rumput, mengingatkanku pada bagaimana keluarga Julian memperlakukanku selama ini. Mereka hanya menginginkan remah-remah keuntungan dari bakat besarku tanpa pernah menghargai keberadaanku sebagai seorang manusia. Kini, setelah burung elang itu terbang bangun dari tidurnya, mereka ketakutan dan mencoba menjinakkan kembali sang penguasa udara dengan kata-kata manis. Aku tersenyum dingin, melanjutkan langkahku dengan keyakinan bahwa keputusan untuk memeriksa kembali seluruh dokumen keuangan adalah langkah awal yang tepat untuk membongkar jaring laba-laba yang mungkin sedang merayap di sekelilingku. Lembaran-lembaran kertas putih bergaris hitam memenuhi meja kayu di ruang kerja baruku, memantulkan cahaya temaram dari lampu meja yang mulai memanas. Jam dinding telah melewati angka 2 malam, namun mataku sama sekali tidak merasakan kantuk sedikitpun, tertahan oleh rentetan angka yang tersusun rumit di hadapanku. Arthur baru saja mengirimkan seluruh laporan audit forensik aliran dana restoran porselen putih yang kuminta beberapa hari lalu. Semakin dalam aku membaca baris demi baris transaksi keuangan tersebut, semakin kencang pula detak jantungku memukul dinding dada, menghadirkan rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke kepala. Ada sesuatu yang sangat tidak beres, sebuah pola pengalihan dana yang terlalu rapi untuk ukuran seorang Madam Victoria yang emosional dan ceroboh. Jemariku bergetar saat membalik halaman berikutnya, memperlihatkan rincian akun bank bayangan yang terdaftar di sebuah wilayah bebas pajak luar negeri. Di sana, tertera aliran dana masuk dalam jumlah yang sangat masif, dikirimkan secara berkala tepat setelah restoran mengalami kerugian operasional akibat keputusanku menahan pasokan bahan baku dari Paris. Yang membuat duniaku seolah runtuh seketika adalah nama pemilik manfaat akhir dari rekening rahasia tersebut. Nama itu tertulis dengan tinta hitam yang tegas, menghantam kesadaranku tanpa ampun. Julian Alexander. Suamiku sendiri, pria yang beberapa hari lalu berlutut di lantai kamarku sambil menangis meratapi nasib ibunya. Aku bersandar pada kursi dengan napas yang memburu, mencoba mencerna kenyataan pahit yang baru saja tersaji di depan mataku. Selama 2 tahun ini, aku mengira Julian adalah korban lain dari kekejaman ibunya, seorang pria lemah yang terjebak di antara bakti dan rasa cinta yang salah arah. Namun, angka-angka di atas meja ini menceritakan kisah yang sama sekali berbeda, sebuah narasi mengerikan tentang pengkhianatan yang terencana dengan sangat rapi. Transaksi ini menunjukkan bahwa Julian tidak pernah kekurangan uang. Dia justru memindahkan sebagian besar keuntungan bersih restoran ke dalam kantong pribadinya secara sembunyi-sembunyi, membiarkan ibunya menanggung seluruh beban utang operasional yang kian menumpuk. Fakta lain yang terungkap dari dokumen hukum tersebut membuat amarahku mendidih hingga ke titik tertinggi yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Julian ternyata sudah mengetahui identitas asliku sebagai pemilik modal dan pemegang lisensi emas kuliner sejak hari pertama kami menikah. Dia sengaja merahasiakan hal itu dari ibunya sendiri, mengunci informasi tersebut rapat-rapat sambil menyusun rencana jangka panjang yang sangat licik. Pria itu memanfaatkan watak Madam Victoria yang angkuh dan pembenci untuk terus menyiksa serta menghinaku di depan umum, menciptakan panggung sandiwara domestik yang berdarah-darah. Aku memejamkan mata, mengingat kembali setiap momen penghinaan yang kuterima di dapur dan meja makan restoran itu. Setiap makian kasat mata dari Madam Victoria, setiap piring sup yang dilemparkan ke arah kakiku, semuanya ternyata berjalan di bawah kendali sutradara yang tak lain adalah suamiku sendiri. Julian sengaja mengompori ibunya dengan laporan-laporan palsu tentang kinerjaku, memprovokasi kemarahan wanita tua itu agar terus membakar emosiku sampai ke batas tertinggi. Tujuannya sangat mengerikan. Dia ingin memicu amarah besarku agar aku menggunakan otoritas kulinarku untuk menghancurkan bisnis ibunya sendiri dari luar. Dengan hancurnya restoran porselen putih oleh tanganku, Madam Victoria secara otomatis jatuh miskin dan kehilangan seluruh hak kelola atas aset keluarga yang tersisa. Hal itu memberi jalan bersih bagi Julian untuk merebut seluruh sisa harta pribadi ibunya tanpa perlu berbagi dengan saudaranya yang lain, karena dia akan tampil sebagai satu-satunya anak yang setia di masa sulit. Lebih dari itu, dengan berpura-pura menjadi korban yang ikut tersakiti oleh tindakan radikalku, Julian berencana memeras simpati dan hartaku yang jauh lebih besar di masa depan dengan kedok membangun bisnis baru bersama. Rasa mual yang hebat mendadak menyerang ulu hatiku, menyadari betapa mengerikannya makhluk yang selama ini berbagi ranjang denganku.
Cinta yang kupertahankan dengan mengorbankan reputasi internasional ternyata hanyalah sebuah umpan dalam jaring laba-laba yang dia tebar dengan sangat sabar. Julian tidak pernah melihatku sebagai seorang istri atau manusia, melainkan sebagai sebuah mesin pencetak uang dan senjata penghancur massal yang dia kendalikan dari balik bayangan untuk mengeksekusi keluarganya sendiri. Aku memandangi buket bunga lili putih yang mulai layu di sudut ruangan, menyadari bahwa setiap kelopak itu membawa aroma busuk dari sebuah rencana manipulasi tingkat tinggi. Aku mengambil ponselku, menyalakan kembali dayanya dengan gerakan yang sangat tenang namun mematikan. Layar berkedip, menampilkan puluhan pesan baru dari Julian yang masih konsisten memainkan peran sebagai suami yang merana dan penuh perhatian. Aku tidak membalas satupun pesan tersebut, melainkan langsung mengirimkan seluruh dokumen hasil audit forensik itu ke nomor pribadi Arthur dengan satu instruksi tambahan yang sangat singkat. Persiapkan gugatan pidana atas dugaan penggelapan dana dan manipulasi korporasi atas nama Julian Alexander. Pastikan dia tidak memiliki celah untuk melarikan diri dari kota ini. Aku melangkah menuju jendela besar yang menghadap langsung ke arah kerlip lampu kota yang mulai meredup digantikan oleh semburat fajar. Rasa sedih yang sempat melintas kini telah menguap sepenuhnya, menyisakan ruang hampa yang dipenuhi oleh kalkulasi balas dendam yang jauh lebih dingin dan terukur. Jika Julian mengira dia bisa menjadikanku sebagai pion dalam papan catur keserakahannya, maka dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Puncak permainan ini baru saja dimulai, dan aku akan memastikan bahwa jaring laba-laba yang dia rajut dengan penuh kepalsuan itu akan berbalik melilit lehernya sendiri hingga dia tidak bisa lagi bernapas dalam kebohongannya. Fajar menyingsing dengan warna merah tembaga yang membasahi langit kota, menghantarkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri mematung di depan meja kaca, memandangi berkas audit forensik yang kini telah kuberi tanda merah pada bagian nama Julian. Jaring laba-laba yang dia rajut begitu halus kini telah telanjang di depan mataku, menyisakan rasa jijik yang mengalir deras di setiap lini kesadaranku. Pria yang selama puluhan bulan mendampingi tidurku, yang selalu berbisik lembut menenangkan hatiku setiap kali Madam Victoria melemparkan hinaan, ternyata adalah sang sutradara dari seluruh neraka domestik ini. Kesadaran itu membuatku tidak lagi merasakan sedih. Amarahku telah bermutasi menjadi sebuah kalkulasi yang dingin dan presisi. Ponselku bergetar tepat pada jam 7 pagi, sebuah panggilan video dari Julian yang langsung kuangkat tanpa ragu sedikit pun. Layar menampilkan wajah suamiku yang tampak berada di dalam mobil, dengan latar belakang rumah sakit tempat ibunya dirawat. Dia melempar senyum manis yang biasa dia gunakan untuk menjinakkan emosiku, lengkap dengan binar mata yang memancarkan kepalsuan yang kini terasa begitu kentara. "Aurela, sayang, bagaimana kabarmu pagi ini? Apakah kau sudah memikirkan tawaran hidup baru kita yang kubicarakan kemarin?" Tanya Julian dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar penuh pengharapan dan kehangatan seorang pria keluarga. Ibu baru saja melewati masa kritisnya, dan aku merasa ini adalah momen terbaik bagi kita untuk benar-benar melangkah pergi dari bayang-bayang masa lalu yang merusak hubungan kita. Aku menatap wajahnya di layar dengan ekspresi datar, tanpa ada sedikit pun ria emosi yang tersisa di paras wajahku. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. "Julian, datanglah ke rumah toko tua milik mendiang ayahku di sudut kota pada jam 2 siang ini. Aku ingin kita berdua menandatangani beberapa berkas penting untuk masa depan bisnis baru yang kau tawarkan." Mendengar kalimatku, senyum di wajah Julian semakin melebar, memancarkan binar kemenangan yang tidak mampu dia sembunyikan dengan sempurna dari pandangan mataku yang tajam. "Terima kasih, Aurela. Aku tahu kau adalah wanita yang bijaksana dan penuh pengertian. Aku akan memastikan datang tepat waktu bersama seluruh dokumen pendukung yang kita butuhkan. Aku sangat mencintaimu, sayang." Aku langsung memutuskan sambungan video tersebut sebelum dia sempat menyelesaikan kalimat manisnya yang menguap seperti racun di udara bersih kamar hotelku. Sisa waktu menjelang jam 2 siang kugunakan untuk berkoordinasi secara ketat dengan Arthur dan tim hukum internasional dari Paris. Kami menyusun strategi jebakan hukum yang matang, memastikan bahwa ketika Julian melangkah masuk ke dalam toko tua itu, dia tidak akan pernah bisa melangkah keluar dengan status sebagai pria bebas lagi. Seluruh rekening bayangannya di luar negeri telah masuk dalam radar pemantauan otoritas keuangan, siap dibekukan dalam satu ketukan tombol perintah dari tim hukumku. Tepat jam 2 siang, aku sudah berdiri di tengah ruangan rumah toko tua yang berdebu, tempat di mana aroma kayu tua dan sisa rempah-rempah peninggalan ayahku masih terasa samar. Aku sengaja tidak menyalakan lampu utama,
membiarkan cahaya matahari sore yang menerobos masuk dari celah jendela menjadi satu-satunya penerang di ruangan sunyi ini. Langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari arah luar, disusul oleh derit pintu kayu yang terbuka lebar menampilkan sosok Julien yang datang dengan setelan jas rapi dan sebuah map kulit coklat di genggamannya. "Aurela," panggil Julien dengan nada ceria, melangkah mendekatiku yang berdiri membelakanginya di balik meja kayu racikan lama. "Tempat ini memang penuh kenangan, tapi kurasa kita harus segera mengurus berkas-berkas ini agar kita bisa mencari lokasi restoran baru yang lebih representatif di pusat kota komersial." Aku membalikan badanku perlahan, menatapnya dengan tatapan mata yang begitu kosong, hingga membuat langkah kaki Julien terhenti dengan sendirinya beberapa meter di depanku. Senyum ceria di wajah pria itu perlahan memudar, digantikan oleh kerutan tipis di dahi saat dia menyadari atmosfer di dalam ruangan ini sama sekali tidak memancarkan kehangatan sebuah reuni keluarga. "Ada apa, sayang? Mengapa kau menatapku seperti itu?" tanya Julien, mencoba tertawa kecil untuk mencairkan ketegangan yang mendadak mencekik udara di antara kami berdua. Aku tidak menjawab pertanyaannya, melainkan mengangkat seuntai kertas tebal hasil cetakan audit forensik dari atas meja dan melemparkannya tepat ke hadapan kakinya yang beralaskan sepatu kulit mahal. Lembaran kertas itu berhamburan di atas lantai kayu yang kotor oleh debu, memperlihatkan baris demi baris transaksi rekening rahasianya yang selama ini dia sembunyikan dari seisi dunia. "Buka matamu lebar-lebar, Julien Alexander, dan jelaskan kepadaku apa arti dari seluruh angka pengalihan dana operasional ini," ucapku dengan nada suara yang sangat rendah namun bergetar penuh ancaman yang mematikan. "Jelaskan kepadaku mengapa nama pemilik manfaat akhir dari rekening pelarian modal restoran ibumu adalah namamu sendiri." Wajah Julien berubah drastis dalam hitungan detik, warna kulitnya yang semula segar mendadak memucat seperti mayat yang baru dikeluarkan dari es. Dia memandangi lembaran kertas di bawah kakinya, lalu menatapku kembali dengan mata yang membelalak lebar penuh rasa terkejut yang luar biasa karena tidak pernah menduga rahasia terdalamnya bisa terbongkar secepat ini. "Aureli, ini semua pasti ada kesalahan-kesalahpahaman dari tim auditmu," gagap Julien, mencoba mencari pembenaran sambil melangkah mundur mendekati pintu keluar. "Kau tahu sendiri bagaimana kacaunya manajemen keuangan yang dilakukan oleh ibuku selama ini. Aku hanya mencoba menyelamatkan sebagian dana agar tidak habis digunakan untuk membayar utang judinya yang masif." "Jangan berbohong lagi di hadapanku, pria parasit," bentakku, suaraku menggelegar memecah keheningan ruangan tua itu untuk pertama kalinya. "Kau sudah tahu sejak awal bahwa aku adalah pemilik modal asli dari restoran itu. Kau sengaja memprovokasi ibumu sendiri untuk menyiksa dan menghinaku di depan umum agar aku meledak marah dan menghancurkan bisnis tersebut. Dengan begitu, kau bisa menguasai seluruh sisa aset pribadi ibumu tanpa perlu berbagi dengan saudaramu, sekaligus berpura-pura menjadi korban di hadapanku untuk memeras hartaku yang jauh lebih besar." Topeng pria malang dan suami yang teraniaya yang selama 2 tahun ini dia kenakan dengan sangat rapi kini hancur berkeping-keping di atas lantai berdebu toko tua ini. Julien menghentikan kepura-puraannya, tatapan matanya yang semula penuh permohonan kini berubah menjadi tajam, dingin, dan penuh dengan kilatan kebencian yang murni dari seorang manipulator ulung yang terpojok di sudut ruangan. "Lalu jika semua itu benar, apa yang akan kau lakukan, Aurela?" tantang Julien dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi berat dan sinis, menyingkirkan seluruh kepalsuan manisnya. "Kau tidak punya bukti kuat yang bisa membawaku ke pengadilan pidana. Semua transaksi itu dilakukan atas nama perusahaan cangkang yang sah secara hukum internasional. Kau hanya seorang koki wanita yang emosional, kau tidak akan pernah bisa menang melawanku dalam permainan bisnis ini." Pria itu tertawa meremehkan, melangkah maju setapak dengan keangkuhan baru yang mengerikan, mengira bahwa dia masih memegang kendali atas situasi ini karena posisinya sebagai seorang laki-laki yang merasa lebih superior. Namun, dia lupa bahwa wanita yang sedang dia hadapi malam ini bukan lagi pelayan rendahan berpikiran lemah, melainkan seorang maestro kuliner global yang memiliki jaringan kekuasaan yang jauh melampaui batas kota kecil ini. Aku hanya membalas tawa meremehkannya dengan sebuah senyuman tipis yang syarat akan aroma kematian bagi seluruh karir dan kebebasan finansial yang selama ini dia dambakan dengan penuh keserakahan. Suara tawa Julien bergaung di antara dinding kayu yang lapuk, menciptakan getaran ganjil yang terasa memuakkan di telingaku. Keangkuhan yang baru saja dia pamerkan adalah sisa-sisa pertahanan terakhir dari seorang pengecut yang tahu bahwa tanah tempatnya berpijak sedang runtuh. Aku membiarkan gema tawa itu mati dengan sendirinya, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Udara di dalam rumah toko tua ini terasa kian berat, seolah menyerap seluruh energi kemarahan yang tertahan di dalam dadaku.
Aku tidak bergerak seinci pun, tetap berdiri tegak di balik meja kayu racikan dengan jemari yang bertumpu tenang di atas permukaannya yang kasar. Kau sangat percaya diri dengan perusahaan cangkangmu itu, Julian, ucapku, memecah keheningan dengan nada suara yang begitu rendah namun bergaung mutlak. Kau mengira hukum internasional memiliki lubang yang cukup besar untuk menyembunyikan tikus sepertimu. Tapi kau lupa satu hal yang sangat mendasar. Siapa yang mendanai pendirian perusahaan cangkang tersebut pada awalnya? Julian menghentikan tawanya seketika, kerutan di dahinya kembali dalam, memancarkan kecurigaan yang mulai bercampur dengan rasa cemas. Apa maksudmu? Jangan mencoba menggertakku dengan istilah hukum yang tidak kau pahami, Aurela. Aku yang menandatangani seluruh berkas pendiriannya di luar negeri. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menjadi pertanda bahwa jaring jebakanku telah tertutup sepenuhnya tanpa memberi celah sedikit pun baginya untuk meloloskan diri. Kau memang yang menandatanganinya, Julian. Tapi aliran dana pertama yang masuk sebagai modal awal perusahaan itu berasal dari rekening bersama yang kita buka atas nama pernikahan kita. Rekening yang seluruh isinya adalah hasil royalti buku masakku dari Paris. Secara hukum korporasi internasional, seluruh aset yang dibeli dengan uang itu adalah milikku, dan tindakanmu memindahkannya tanpa persetulisanku adalah sebuah kejahatan penggelapan dalam rumah tangga yang masif. Tepat setelah kalimat terakhirku selesai diucapkan, pintu depan rumah toko tua itu berderi terbuka dengan sangat keras hingga menghantam dinding. Angin sore yang membawa aroma tanah basah berembus masuk secara liar, disusul oleh derap langkah kaki yang tegas dari beberapa orang berjas hitam. Arthur melangkah masuk paling depan, diikuti oleh 2 orang petugas kepolisian setempat yang mengenakan seragam resmi lengkap dengan lencana perak yang berkilau di bawah temaram cahaya senja. Di belakang mereka, sebuah sosok yang sangat mengejutkan muncul dengan langkah yang gontai dan wajah yang dipenuhi oleh gundah yang luar biasa, Madame Victoria. Wanita tua itu tidak lagi mengenakan gaun sutra ungu yang megah atau perhiasan berlian yang berkilauan di jemarinya. Dia hanya memakai gaun terusan hitam sederhana yang tampak longgar di tubuhnya yang mendadak terlihat kurus dan rapuh. Wajahnya yang biasa dihiasi oleh keangkuhan kini tampak kuyu, dengan lingkaran hitam pekat di bawah matanya yang sembab akibat terlalu banyak menangis. Namun, yang paling mengerikan adalah tatapan matanya yang tertuju langsung pada Julian, sebuah tatapan yang memancarkan rasa terluka yang teramat dalam dari seorang ibu yang baru saja menyadari bahwa anak kandungnya sendiri adalah serigala berbulu domba. Julian, tegas sekali kau melakukan ini pada ibumu sendiri, bisik Madame Victoria dengan suara yang serak dan bergetar hebat, air mata kembali mengalir membasahi pipinya yang mulai berkerut. Selama ini aku memanjakanmu, memberikan semua yang kau minta, bahkan aku rela menjadi jahat di depan orang lain demi mempertahankan posisi bisnis yang kupikir akan kuwariskan kepadamu. Tapi kau justru merampok seluruh hartaku dari belakang. Julian mematung, tubuhnya gemetar hebat melihat kehadiran ibunya bersama pihak kepolisian di tempat ini. Topeng ketenangannya yang baru saja dia pasang kembali hancur berkeping-keping tanpa sisa. Dia memandang ibunya, lalu beralih menatapku dengan mata yang memancarkan kepanikan yang luar biasa, menyadari bahwa seluruh panggung sandiwara yang dia bangun selama 2 tahun ini telah runtuh di hari yang sama. Ibu, jangan dengarkan wanita jalang ini. Dia sengaja menjebak kita agar keluarga kita saling menghancurkan. Teriak Julian dengan suara melengking panik, mencoba melangkah mendekati ibunya namun penyerbuan itu langsung dihalangi oleh salah satu petugas kepolisian yang memasang barikade tubuh yang kokoh. Tuan Julian Alexander, Anda berada di bawah penahanan atas dugaan tindak pidana penggelapan dana dalam jabatan, pencucian uang melalui perusahaan cangkang internasional, dan manipulasi dokumen korporasi, ucap petugas kepolisian itu dengan tegas, mengeluarkan sepasang borgol besi dari balik pinggangnya. Anda memiliki hak untuk tetap diam, karena setiap kata yang Anda ucapkan mulai saat ini akan digunakan sebagai bukti di pengadilan. Tidak, ini tidak adil. Aurela, kau tidak bisa melakukan ini kepadaku. Aku suamimu, jerit Julian yang mulai kehilangan kendali atas kewarasannya. Dia meronta ketika petugas kepolisian menarik kedua tangannya ke belakang tubuhnya, memaksa jemarinya yang gemetar masuk ke dalam lingkaran besi yang dingin. Bunyi klik dari borgol yang mengunci terdengar begitu nyaring di dalam ruangan sunyi itu, seolah menjadi ketukan palu hakim yang mengakhiri seluruh kebebasan dan keserakahan pria itu. Madame Victoria hanya bisa terduduk di atas salah satu kursi kayu tua yang berdebu, menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya yang kurus sambil menangis histeris. Penyesalan yang mendalam tampak jelas dari cara bahunya yang berguncang hebat, menyadari bahwa seluruh keangkuhan hidupnya selama ini telah membawanya pada titik nadir yang paling menyedihkan.
Dia telah kehilangan restonannya, kehilangan nama baiknya, dan kini dia harus menerima kenyataan bahwa anak kandung yang paling dia banggakan adalah otak di balik seluruh penderitaannya. Aku melangkah mendekati Julien yang kini sudah berada di bawah cengkraman petugas, menatap langsung ke dalam sepasang matanya yang dipenuhi oleh rasa dendam dan ketakutan yang bercampur baur. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa benci di dalam hatiku untuk pria ini, yang ada hanyalah kekosongan murni yang teramat sangat dingin. Hubungan kita telah berakhir sejak malam kau membiarkan ibumu menghinaku di depan umum, Julien. Ucapku dengan nada yang sangat tenang, sedatar permukaan air telaga yang membeku. Surat perceraian kita telah dikirimkan ke pengadilan agama oleh tim hukumku 1 jam yang lalu. Nikmati sisa harimu di balik jeruji besi. Tempat yang sangat pantas untuk seorang pria yang membangun hidupnya dari air mata dan penderitaan wanita yang mengaku dicintainya. Petugas kepolisian mulai menyeret tubuh Julien keluar dari rumah toko tua itu, mengabaikan seluruh teriakan makian dan sumpah serapah yang terus keluar dari mulut pria yang kini telah kehilangan segalanya tersebut. Suara langkah kaki mereka kian menjauh, menyisakan deru angin sore dan isak tangis Madam Victoria yang masih terdengar memilukan di sudut ruangan yang remang. Arthur melangkah mendekatiku, memberikan sebuah anggukan hormat yang syarat akan profesionalisme tingkat tinggi. Semua proses administrasi penahanan telah selesai berjalan dengan lancar, Mademoiselle Aurela. Tim kami di Paris juga sudah mulai melakukan pembekuan total terhadap seluruh aset di rekening bayangan milik Julien. Keadilan Anda telah terpenuhi sepenuhnya hari ini. Terima kasih, Arthur. Kau bisa meninggalkan tempat ini sekarang, biarkan aku menyelesaikan satu urusan terakhir di sini. Jawabku sambil memandang sosok Madam Victoria yang masih terduduk lemas di atas kursi tua. Arthur membungkuk hormat, lalu melangkah keluar bersama satu petugas yang tersisa, menutup pintu kayu itu perlahan dan meninggalkan aku berdua saja dengan wanita yang selama 2 tahun ini selalu menganggapku sebagai musuh terbesarnya. Aku berjalan mendekati meja racikan, mengambil sebuah botol kaca kecil berisi sisa minyak esensial rempah-rempah peninggalan mendiang ayahku, memutar-mutar benda itu di antara jemariku. Puncak konflik domestik ini telah selesai, topeng-topeng busuk telah terkelupas dari wajah pemiliknya. Namun aku merasakan ada sebuah beban lain yang masih menggelayuti atmosfer ruangan ini. Ada sebuah teka-teki kuno yang belum terjawab dengan sempurna, sebuah alasan mengapa seorang wanita seangku Madam Victoria bisa begitu paranoia dan membenciku sejak hari pertama aku melangkah masuk ke dalam rumahnya dengan status sebagai menantu. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku untuk membuka lembaran rahasia berikutnya yang mungkin akan jauh lebih menggetarkan jiwa daripada pengkhianatan Julien yang baru saja kuhancurkan. Isak tangis Madam Victoria perlahan mulai mereda, menyisakan helaan napas yang berat dan patah-patah di dalam keheningan rumah toko tua yang kian menggelap. Cahaya matahari sore telah sepenuhnya tenggelam, digantikan oleh jepretan lampu jalanan di luar yang menembus masuk melalui celah jendela kaca yang berdebu. Wanita parubaya itu mengangkat kepalanya perlahan, menatapku dengan sepasang mata yang bengkak dan kehilangan seluruh binar keangkuhan yang selama puluhan bulan ini menjadi tameng hidupnya. Di atas kursi kayu yang lapuk, dia tampak begitu rapuh, seolah-olah embusan angin yang agak kencang saja akan mampu meruntuhkan sisa-sisa tubuhnya yang kurus. Aku melangkah mendekat, menarik sebuah kursi kayu lain dan duduk tepat di hadapannya dengan jarak yang cukup dekat. Tidak ada lagi apron pelayan yang memisahkan status sosial kami, tidak ada lagi tatapan menghina yang biasa dia lemparkan dari atas undakan tangga restoran mewah. Kami kini hanyalah 2 orang wanita yang berdiri di atas puing-puing kehancuran yang diciptakan oleh keserakahan pria yang sama. Mengapa kau begitu membenciku sejak awal, Madam Victoria? Tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang, memecah kesunyian malam yang mulai merayap naik. Aku datang ke keluarga kalian dengan niat baik, menyembunyikan seluruh pencapaian kulinarku hanya untuk memastikan bahwa anakmu mencintaiku tanpa embel-embel harta. Namun kau memperlakukanku seperti musuh bebuyutan yang harus dihancurkan setiap hari. Victoria menarik napas dalam-dalam, dadanya naik turun dengan tidak teratur seolah ada bongkahan batu besar yang menyumbat saluran pernapasannya. Dia memandangi meja racikan kayu di samping kami, lalu mengalihkan tatapannya ke sudut ruangan tempat sebuah potret tua mendiang ayahku yang sudah buram tergantung di dinding yang berjamur. Sebuah senyuman getir yang syarat akan kepahitan masa lalu terukir di bibirnya yang pucat tanpa perona. Kau tidak akan pernah mengerti, Aurela, bisik Victoria dengan suara yang begitu serak, hampir menyerupai bisikan angin malam. Kau memandangku sebagai monster yang kejam, wanita tua serakah yang merampas resep legendaris milik ayahmu dan mengklaimnya sebagai milikku sendiri.
Kau mengira aku menyiksamu karena aku tahu kau adalah sang maestro yang datang untuk membalas dendam atas ketidakadilan masa lalu. Aku mengernyitkan dahi, merasakan ada denyut kebingungan yang mulai memukul dinding kesadaranku. Resep itu adalah hak milik suci mendiang ayahku, warisan terbesar yang dia janjikan kepadaku sebelum dia meninggal dunia. Kau mencurinya dari laci kerjanya saat restoran kami sedang berada di titik nadir kebangkrutan puluhan tahun lalu. Itulah narasi yang ku tahu, fakta yang membuatku bersumpah untuk mengambilnya kembali dari tanganmu. Itu adalah kebohongan terbesar yang sengaja ditinggalkan oleh ayahmu untuk menjaga nama baiknya di matamu, Aurela. Seru Victoria dengan penekanan yang tiba-tiba mengeras, memancarkan sisa-sisa kekuatan emosinya yang tersisa. Aku tidak pernah mencuri resep itu. Ayahmu, pria yang kau puja sebagai orang suci itu, dia datang kepadaku di suatu malam yang hujan, bersujud di lantai dapurku dengan tubuh yang gemetar hebat karena dikejar-kejar oleh para penagih utang judi kasino. Kata-kata yang keluar dari mulut Victoria bagaikan hantaman petir di siang bolong, membuat seluruh tubuhku menegang seketika di atas kursi. Jantungku berdetak dengan ritme yang liar, menghadirkan rasa tidak percaya yang teramat sangat besar berkecamuk di dalam dada. Jangan membual demi menyelamatkan dirimu yang sudah hancur, Victoria. Bentakku, mencoba mempertahankan dinding keyakinan yang selama bertahun-tahun ini kujadikan bahan bakar utama untuk bergerak maju. Aku tidak sedang membual, untuk apa aku berbohong di saat aku sudah kehilangan segala-galanya seperti sekarang? Ratap Victoria sambil memukul dadanya sendiri dengan kepalan tangan yang lemah. Ayahmu menjual resep itu kepadaku secara sah secara hukum, lengkap dengan dokumen hitam di atas putih yang bermeterai lama. Dia meminta uang tunai dalam jumlah yang sangat masif malam itu juga demi melunasi utang judinya yang jika tidak dibayar, akan mengancam keselamatan nyawamu yang saat itu masih kecil di Paris. Aku membelinya, menggunakan seluruh tabungan masa mudaku untuk menyelamatkan nyawa keluarga kalian sekaligus menyelamatkan restoran ini dari kebangkrutan yang mengintai. Victoria terengah-engah, air mata baru kembali mengalir membasahi pipinya yang kuyu. Setelah dia menerima uang itu, dia pergi dan menyebarkan cerita kepada dunia bahwa aku telah merampas paksa mahakaryanya. Dia melakukan itu karena dia terlalu malu untuk mengakui kepada putrinya yang jenius bahwa dia telah menggadaikan bakat suci keluarganya di atas meja judi. Dan aku menghabiskan sisa hidupku dalam ketakutan yang paranoid. Setiap kali aku melihatmu melangkah masuk ke dapurku dengan bakat memasakmu yang begitu mirip dengannya, aku selalu mengira kau datang sebagai malaikat pencabut nyawa yang akan menghancurkan hidupku demi membalas dendam atas dosa yang sebenarnya dilakukan oleh ayahmu sendiri. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam waktu yang sangat singkat. Namun kali ini keruntuhannya jauh lebih dahsyat hingga meremukkan seluruh fondasi jati diri yang kupunya. Narasi sebagai korban yang teraniaya, yang selama bertahun-tahun ini kupegang erat dengan penuh kebanggaan, ternyata adalah sebuah kekeliruan besar yang dibangun di atas fondasi kebohongan seorang ayah yang pengecut. Ibu mertuaku bertindak kasar, paranoid, dan defensif selama 2 tahun ini bukan karena dia murni berhati jahat, melainkan karena dia ketakutan setengah mati menghadapi bayang-bayang dosa masa lalu yang tidak pernah dia lakukan. Aku bangkit dari kursi dengan tubuh yang limbung, melangkah mundur hingga punggungku membentur tepi meja kayu dengan keras. Kepalaku terasa sangat pening, dipenuhi oleh gema suara Victoria yang terus berputar-putar menghancurkan setiap jengkal keyakinan masa laluku. Rasa bersalah yang teramat sangat besar mendadak menyerang ulu hatiku dengan rasa sakit yang luar biasa murni, menyadari bahwa aksi balas dendam radikalku semalam telah salah sasaran dan menghancurkan hidup seorang wanita yang sebenarnya telah menyelamatkan nyawaku di masa lalu tanpa kusadari. Arthur, panggilku dengan suara yang sangat pelan dan bergetar hebat saat melihat pengacaraku melangkah masuk kembali ke dalam ruangan untuk memastikan keadaanku. Batalkan seluruh proses penyitaan aset pribadi Madam Victoria. Kembalikan hak kelola atas 70 menu lama kepada perusahaannya. Biarkan dia memiliki kembali rumah utamanya. Arthur tertegun mendengarkan perintahku yang sangat mendadak dan bertolak belakang dengan rencana awal kami. Namun profesionalismenya membuat pria parubaya itu hanya mengangguk patuh lalu segera melangkah keluar lagi untuk menghubungi tim hukum di luar. Aku menatap Madam Victoria yang masih menangis terseduh-seduh di atas kursi, menyadari bahwa babak pertikaian domestik ini telah selesai dengan cara yang paling memilukan bagi jiwaku. Puncak konflik telah terlewati, menyisakan puing-puing kebenaran pahit yang harus kutelan bulat-bulat sebagai bentuk kedewasaan karakter yang sesungguhnya. Aku tidak boleh lagi menjadi wanita kejam yang dikendalikan oleh dendam masa lalu yang keliru. Aku melangkah mendekati pintu keluar rumah toko tua ini,
menghentikan langkahku sejenak tanpa menoleh ke belakang untuk memberikan kalimat terakhirku kepada wanita tua yang kini telah mendapatkan kembali sisa harga dirinya tersebut. Resep lama itu milikmu secara sah, Madam Victoria. Aku mengembalikannya sebagai bentuk penebusan dosa atas apa yang telah dilakukan oleh ayahku kepadamu puluhan tahun lalu. Hubungan kita telah selesai, dan aku akan pergi dari kota ini untuk menciptakan sesuatu yang murni dari jemariku sendiri, tanpa ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengikatku. Aku mendorong pintu kayu itu terbuka lebar, melangkah keluar menyongsong malam yang dingin dengan perasaan yang benar-benar baru. Beban dendam yang selama bertahun-tahun ini memberatkan pundakku kini telah runtuh, digantikan oleh ruang hampa yang siap kuisi dengan lembaran-lembaran rasa yang murni, bebas, dan mandiri atas namaku sendiri sebagai seorang maestro sejati yang telah terlahir kembali dari abu kehancuran masa lalunya. Kereta cepat yang membawaku meninggalkan kota lama melaju membelah hamparan perbukitan hijau, meninggalkan seluruh serpihan takdir yang telah hancur di belakang. 2 bulan telah berlalu sejak malam konfrontasi yang menguras seluruh air mata dan keyakinan masa laluku di rumah toko tua itu. Waktu yang berjalan lambat kugunakan untuk menyembuhkan luka batin, mengisolasi diri di sebuah desa nelayan terpencil di pesisir selatan Prancis, tempat di mana tidak ada satupun orang yang mengenali namaku sebagai seorang maestro kuliner peraih medali emas. Di sana, aku belajar kembali mendengarkan desir angin, memahami kesederhanaan rasa dari sebongkah garam laut murni, dan membersihkan jiwaku dari racun dendam yang sempat membutakan mata hatiku. Kini, aku telah kembali ke pusat peradaban dengan sebuah visi yang benar-benar baru, siap mendirikan sebuah panggung masak yang murni atas keringatku sendiri tanpa ada lagi embel-embel resep peninggalan masa lalu yang keliru. Kota pelabuhan yang kupilih sebagai tempat pelarian baruku menyambutku dengan aroma jala basah dan hiruk-pikuk pasar bahan pangan segar yang dinamis. Disinilah, di sebuah bangunan bekas gudang penyimpanan anggur berarsitektur batu bata merah yang kokoh, aku mulai membangun fondasi masa depanku dari titik nol kembali. Aku menolak menggunakan nama besar korporasiku dari Paris, menolak menggunakan suntikan dana investasi dari para konglomerat yang mulai mencium keberadaanku pasca perceraian mutlakku dengan Julien yang kini mendekam di balik jeruji besi. Aku menguras seluruh tabungan pribadiku yang tersisa untuk membeli peralatan dapur modern berbahan baja tahan karat, menyusun barisan meja marmer abu-abu, dan mengecat dinding ruangan dengan warna putih gading yang bersih tanpa noda. Semua bahan baku untuk malam pembukaan besok telah tiba di ruang pendingin, Mademoiselle Aurela, ucap Jean, seorang pemuda lokal bertubuh jangkung yang kupilih sebagai asisten kepala dapur baruku karena kejujuran dan ketulusan matanya saat memotong bawang. Dia berdiri di ambang pintu dapur dengan memegang sebuah papan jalan berisi daftar inventaris barang yang baru saja ditandatanganinya dari para nelayan lokal. Aku menoleh, melempar sebuah senyuman hangat yang kini terasa jauh lebih lepas tanpa ada beban kepalsuan yang menghimpit sudut bibirku. Terima kasih, Jean. Pastikan suhu untuk penyimpanan kerang darah tetap terjaga di angka 2 derajat Celcius. Kita tidak ingin kesegaran laut itu menguap sebelum sempat menyentuh lidah para tamu esok malam. Jean membungkuk hormat lalu kembali larut dalam kesibukan mempersiapkan kaldu dasar bersama 3 orang juru masak muda lainnya yang sengaja kurekrut dari sekolah menengah kejuruan setempat. Aku sengaja tidak mencari para koki profesional berpengalaman dari restoran bintang 5, karena aku ingin membentuk sebuah tim yang memiliki hati yang murni. Mereka yang memasak karena kecintaan yang tulus pada makanan, bukan karena mengejar validasi ego di atas lembar sertifikat kertas. Di dapur baru ini, atmosfer yang tercipta sangat jauh berbeda dengan neraka dapur milik Madam Victoria yang penuh dengan intrik, ketakutan, dan teriakan makian yang meremukkan mental setiap pekerjanya. Aku melangkah mendekati meja persiapan pribadiku yang terletak di sudut paling terang, tempat di mana sebilah pisau baja tempaan tangan buatan pengrajin lokal berkilau di bawah lampu sorot kuning. Di atas meja itu, tersaji beberapa bahan pangan sederhana yang sengaja kupilih sebagai menu utama untuk malam pembukaan besok. Ada seliar, jeruk purut, jamur tiram hutan, dan potongan daging ikan kod putih yang tebal. Tidak ada lagi jamur trufel mahal yang dulu selalu diagungkan oleh Madam Victoria. Tidak ada lagi kaviar langka yang menjadi lambang status sosial palsu di restoran porselen putih. Aku ingin membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada diriku sendiri, bahwa kemewahan sebuah rasa tidak ditentukan oleh mahalnya harga bahan baku, melainkan oleh ketulusan rasa dan teknik presisi dari tangan sang juru masak yang berjiwa bebas. Jemariku mulai bergerak dengan kelincahan yang telah kembali sepenuhnya, memotong adas liar dengan ritme yang teratur seperti ketukan metronom musik klasik. Setiap ketukan pisau di atas talenan kayu seolah-olah menjadi sebuah doa pelepasan atas masa laluku yang kelam bersama Julien dan kebohongan mendiang ayahku.
Aku tidak lagi merasa sedih saat mengingat bagaimana ayahku menggadaikan hak cipta kulinernya demi utang judi. Aku telah memaafkannya di dalam kesunyian malam pesisir. Aku juga tidak lagi merasakan amarah saat mengingat bagaimana Julie memanipulasi pernikahanku demi merebut aset ibunya. Pria itu kini sedang membayar seluruh kejahatannya di pengadilan tata usaha negara dengan hukuman belasan tahun yang menanti di depan mata. Mademoiselle, ada seseorang di depan yang bersikeras ingin menemui Anda. Interupsi Jin kembali terdengar, kali ini nadanya dipenuhi oleh rasa ragu dan kecemasan yang tertahan. Pria itu mengatakan dia adalah perwakilan dari Asosiasi Kritikus Makanan Nasional dan menolak pergi sebelum memastikan nama Anda tertera di daftar menu utama besok malam. Aku menghentikan gerakan pisauku sejenak, menarik napas dalam-dalam demi menenangkan gejolak kecurigaan yang sempat melintas di benakku. Industri kuliner tingkat tinggi rupanya tidak pernah benar-benar membiarkanku pergi dengan tenang. Mereka selalu memiliki cara untuk mengendus keberadaanku dimanapun aku menanam benih baru. Aku meletakkan pisau baja itu perlahan, merapikan apron kain katun hitamku yang bersih, lalu melangkah keluar dari area dapur menuju ruang makan utama yang masih menyisakan aroma ket baru dan kayu pinus yang segar. Di tengah ruangan yang masih sepi dari perabotan meja itu, berdiri seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan setelan jas wol abu-abu yang sangat rapi, memegang sebatang tongkat kayu berkepala perak di tangan kanannya. Ketika dia membalikkan badannya menghadap ke arahku, sepasang mata tuanya yang tajam di balik kacamata tebal langsung menatapku dengan sebuah intensitas yang mampu membuat nyali koki amatir runtuh seketika. Aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia adalah Monsieur Pierre, kritikus makanan paling ditakuti di seantero negeri. Pria yang perkataannya di kolom surat kabar mingguan mampu menaikkan sebuah restoran ke puncak kejayaan atau menghancurkannya hingga ke dasar kebangkrutan dalam waktu 24 jam saja. Jadi rumor itu memang benar adanya, Mademoiselle Aurla, ucap Pierre dengan suara beratnya yang berwibawa, mengetukkan ujung tongkat peraknya sekali ke atas lantai beton yang bersih. Sang elang emas dari Paris ternyata memilih bersarang di sebuah gudang anggur tua di kota pelabuhan yang berdebu ini setelah menciptakan huru-hara finansial yang menghancurkan dinasti porselen putih milik Victoria. Aku menghentikan langkahku tepat 3 meter di hadapannya, melipat kedua tanganku di depan dada dengan ketenangan seorang maestro yang tidak lagi memiliki rahasia untuk disembunyikan dari dunia luar. Kabar buruk memang selalu memiliki sayap yang lebih cepat daripada angin malam, Monsieur Pierre. Namun tempat ini bukan sebuah pelarian, ini adalah sebuah awal yang baru, sebuah ruang bebas tempat aku tidak lagi memasak di bawah bayang-bayang nama besar atau dendam keluarga manapun. Pierre berjalan mengitari ruangan, memandangi dekorasi interior restoran baruku yang minimalis dengan pandangan yang sulit diartikan oleh mata awam. Sebuah keberanian yang sangat besar, atau mungkin sebuah kebodohan yang luar biasa murni. Menolak menggunakan resep legendaris 70 menu peninggalan ayahmu yang kini telah kau kembalikan kepada Victoria adalah sebuah bunuh diri karir di industri ini, Aurela. Semua orang datang ke mejamu di masa lalu hanya untuk mencicipi keajaiban warisan rasa itu. Maka besok malam, mereka akan menyadari bahwa keajaiban itu tidak pernah terletak di atas lembar kertas resep tua peninggalan ayahku, Monsieur, jawabku dengan nada suara yang sangat mantap, memancarkan bina rasa percaya diri yang murni dari lubuk jiwaku yang terdalam. Keajaiban itu ada di sini, di dalam aliran darahku dan di ujung jemariku yang bebas menciptakan rasa baru dari bahan-bahan paling sederhana yang disediakan oleh alam kota pelabuhan ini. Aku mengundangmu menjadi saksi pertama dari kelahiran kembali seorang Aurela sejati di atas meja perak besok malam. Pierre menghentikan langkahnya tepat di depan pintu keluar, menatapku sekali lagi dengan seulas senyuman tipis yang syarat akan tantangan intelektual tingkat tinggi khas seorang pengamat seni sejati. Aku akan datang dengan pena paling tajam yang kupunya, Mademoiselle. Pastikan hidanganmu besok malam memiliki jiwa yang cukup kuat untuk menahan goresan tintaku, karena dunia sedang menunggu apakah kau akan terbang lebih tinggi sebagai seorang ratu bisnis yang mandiri atau jatuh terhempas sebagai korban dari kesombonganmu sendiri. Pria tua itu melangkah keluar, menghilang di balik pintu kaca besar bersama dengan deru bising kendaraan kota pelabuhan yang mulai memasuki waktu senja. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang kini kembali sunyi, merasakan sebuah debaran ketegangan yang sudah sangat lama tidak kurasakan di dalam dadaku. Ini bukan lagi tentang balas dendam, bukan lagi tentang merebut kembali hak yang dicuri. Ini adalah pembuktian mutlak atas eksistensiku sebagai seorang manusia dan seniman kuliner yang merdeka. Aku membalikkan badanku, melangkah kembali ke dalam dapur dengan semangat yang menyala hebat di dalam aliran darahku, siap menghadapi malam pembukaan yang akan menjadi penentu dari seluruh sisa takdir hidupku ke depan.
Malam pembukaan restoran baruku datang bersama dengan embusan angin laut yang membawa aroma garam pekat dan rintik gerimis yang membasahi kaca-kaca jendela besar di ruang depan. Lampu-lampu sorot berwarna kuning temaram telah dinyalakan, memantulkan kilau keemasan di atas meja-meja kayu pinus yang kini tertata rapi tanpa taplak meja mahal, memamerkan keindahan serat alami yang jujur. Di balik pintu kaca, antrean para pemburu rasa dan pengamat kuliner telah mengular panjang sejak sore hari. Mereka berkumpul didorong oleh rasa penasaran yang membuncah untuk menyaksikan kembalinya sang maestro yang sempat hilang dari radar dunia. Suasana di dalam ruang makan utama mulai dipenuhi oleh gumam obrolan yang rendah dan dentang gelas kaca yang saling beradu, menciptakan atmosfer ketegangan yang elegan sekaligus mencekam bagi seluruh kru dapurku. Di balik dinding pembatas, dapur baruku berputar dengan ritme yang sangat cepat namun penuh dengan kedamaian yang teratur. Tidak ada suara teriakan makian yang memecah konsentrasi, tidak ada ketakutan yang menghantui pergerakan para juru masak mudaku. Jin bergerak lincah di antara meja persiapan, memastikan setiap potongan ikan kod putih memiliki ketebalan yang seragam sebelum diletakkan di atas wajan besi yang panas. Aku berdiri di baris terdepan, memegang kendali penuh atas setiap piring yang akan keluar menuju ruang makan, memoleh setiap detail hidangan dengan ketelitian seorang pemahat patung yang tidak boleh melakukan kesalahan 1 mm pun. Meja nomor 7, pesanan utama untuk Monsieur Pierre telah siap disajikan, Mademoiselle. Bisik Jin dengan suara yang sedikit bergetar, menyerahkan sebuah piring porselen putih polos berisi menu eksperimen terbaruku, ikan kod panggang dengan saus reduksi adas liar dan ekstrak jeruk purut murni. Aku mengambil piring itu, menatap susunan makanan di atasnya selama beberapa detik demi memastikan bahwa roh dari rasa yang ingin kusampaikan telah tertuang sempurna di sana. Hidangan ini tidak menggunakan satupun elemen dari resep 70 menu legendaris peninggalan mendiang ayahku. Ini adalah sebuah ciptaan yang murni lahir dari pemikiran bebas dan hasil eksplorasiku di kota pelabuhan ini selama 2 bulan terakhir. Aku memberikan anggukan pelan kepada Jin, lalu mengantarkan sendiri piring tersebut keluar dari area dapur menuju meja sudut tempat Monsieur Pierre sudah duduk menunggu dengan sapu tangan putih yang tersampir di leher jaswol abu-abunya. Pria parubaya itu tidak mengucapkan sepatah kata pun saat aku meletakkan piring di hadapannya. Sepasang mata tuanya yang tajam di balik kacamata tebal, langsung mengunci pandangan pada potongan ikan kod yang berkilau di bawah lampu sorot kuning. Pierre mengambil sendok dan garpu praknya dengan gerakan yang sangat lambat, seolah sengaja ingin memperpanjang siksaan ketegangan yang kini mulai merayap di sekeliling meja tersebut. Dia memotong bagian tepi daging ikan yang lembut, mengambil sedikit saus hijau pucat yang mengelilinginya, lalu memasukkan suapan pertama itu ke dalam mulutnya yang bergerak mengunyah dengan ritme yang sangat konvensional. Aku berdiri mematung di samping mejamu, membiarkan napasku tertahan di tenggorokan demi menyaksikan reaksi dari kritikus paling kejam di seantero negeri ini. Pierre memejamkan matanya selama beberapa saat, membiarkan molekul rasa dari masakanku menjelajahi setiap sudut saraf pencecap di lidahnya yang legendaris. Namun, ketika dia membuka matanya kembali, ekspresi wajahnya tidak memancarkan kepuasan yang biasa dia tunjukkan saat mencicipi hidangan bintang 5ku di Paris dahulu. Yang terpancar dari paras wajahnya adalah sebuah kerutan dahi yang sangat dalam, sebuah tatapan mata yang dipenuhi oleh perpaduan antara rasa terkejut, kebingungan, dan sesuatu yang menyerupai sebuah penemuan rahasia kuno yang kelam. "Bawa aku ke dapur pribadimu sekarang juga, Aurela," ucap Pierre dengan nada suara yang tiba-tiba berubah menjadi sangat rendah dan bergetar penuh penekanan yang serius, menyingkirkan seluruh formalitas seorang kritikus di depan publik. "Kita perlu bicara berdua saja, di tempat di mana tidak ada satupun pasang telinga yang bisa mendengar apa yang akan kukatakan kepadamu malam ini." Keresahan yang mendadak melanda hatiku membuatku tidak mampu menolak permintaannya. Aku memberikan isyarat kepada Jin untuk mengambil alih kendali baris depan dapur selama beberapa menit, lalu menuntun Monsieur Pierre melangkah masuk ke dalam ruang persiapan pribadiku yang terletak di sudut paling belakang, sebuah ruangan kedap suara yang hanya berisi meja marmer dan rak rempah-rempah pilihanku. Begitu pintu kayu berat itu tertutup rapat, Pierre langsung meletakkan tongkat berkepala peraknya di atas meja dengan bunyi dentang yang cukup keras, lalu berbalik menatapku dengan napas yang sedikit memburu. Rasa saus reduksi ini, kombinasi antara adas liar, fermentasi jeruk, dan sentuhan minyak biji pinus yang kau gunakan sebagai pelapis akhir, kata Pierre sambil menunjuk ke arah ruang makan luar dengan jemarinya yang gemetar. "Kau mengira kau baru saja menciptakan sebuah mahakarya baru yang murni dari pemikiran bebasmu sendiri, bukan, Aurela? Kau mengira kau telah berhasil melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalu keluargamu." Aku mengernyitkan dahi, merasakan ada firasat buruk yang mulai menusuk dinding lambungku dengan rasa sakit yang aneh.
Apa maksudmu, Monsieur Pierre? Aku meracik saus itu berdasarkan intuisi rasaku sendiri setelah mengamati bahan-bahan segar di pasar pelabuhan minggu lalu. Tidak ada satupun catatan atau resep lama yang kugunakan sebagai panduan. Pierre tertawa, sebuah tawa getir yang terdengar sangat memilukan di dalam ruangan yang sunyi ini. Itulah yang dinamakan dengan kutukan genetika rasa, Aurela. Kau memiliki kemampuan pencecap yang sama persis dengan ayah kandungmu, sehingga secara tidak sadar, intuisimu menuntunmu kembali pada kombinasi rasa yang sama yang pernah diciptakannya puluhan tahun lalu sebelum dia kehilangan akal sehatnya akibat jeratan utang judi kasino. Pria tua itu melangkah mendekat, menatap langsung ke dalam manik mataku dengan sepasang mata yang memancarkan rasa iba yang mendalam, sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat keluar dari sosok seorang Pierre yang angkuh. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang menjadi saksi mata di malam pembukaan restoran pertama ayahmu di Paris dahulu. Dan saus yang baru saja kusantap di mejamu malam ini memiliki rasa yang identik 99% dengan saus rahasia yang pernah dia klaim telah dicuri oleh Madame Victoria. Jantungku seolah berhenti berdetak mendengar penuturan tersebut. Seluruh persendian tubuhku mendadak terasa lemas seperti untaian tali yang dipotong paksa. Tidak, itu tidak mungkin. Victoria sudah mengakui bahwa dia membeli resep 70 menu lama itu secara sah dari ayahku malam itu. Memang benar dia membelinya secara sah, Aurela. Tapi ada satu bagian kebenaran kelam yang tidak pernah diceritakan oleh Victoria kepadamu karena dia terlalu paranoid untuk mengingatnya. Potong Pierre dengan suara yang kian menekan mentalitasku. Resep rahasia yang dijual oleh ayahmu malam itu sebenarnya bukan milik ayahmu sendiri. Ayahmu mencuri formula rasa itu dari sebuah buku catatan kuno milik keluarga besar Victoria saat mereka masih menjadi rekan bisnis di masa muda. Ayahmu mengklaim itu sebagai karyanya, menjualnya kembali kepada pemilik aslinya demi uang judi, lalu membalikan narasi di depanmu seolah-olah dialah korban yang teraniaya agar kau tumbuh menjadi senjata balas dendam yang akan menghancurkan Victoria suatu hari nanti. Hantaman kebenaran baru ini terasa jauh lebih mematikan daripada pengkhianatan Julien atau pengakuan Victoria di rumah toko tua dahulu. Seluruh dinding narasi hidupku yang kubangun selama puluhan tahun ini runtuh total, tanpa menyisakan satupun puing yang bisa kujadikan tempat bersandar. Aku menyadari dengan tingkat kepedihan yang paling murni bahwa aku bukanlah seorang pahlawan keadilan yang sedang merebut kembali hak keluarganya yang dirampas. Aku hanyalah sebuah produk dari dosa warisan masa lalu yang diciptakan oleh kebohongan seorang ayah yang pengecut dan tamak. Rasa mual yang hebat kembali menyerang ulu hatiku, membuatku harus bertumpu pada tepi meja marmer agar tubuhku tidak jatuh terjerembab di atas lantai beton dapur yang dingin. Air mata yang sejak beberapa bulan lalu telah mengering kini kembali merayap turun membasahi pipiku, mengantarkan rasa hangat yang syarat akan penyesalan terdalam atas seluruh tindakan radikalku yang telah menghancurkan hidup orang lain berdasarkan sebuah ilusi kebenaran yang keliru. Puncak konflik takdirku rupanya belum berakhir. Malam ini aku dipaksa berkaca pada sebuah cermin retak yang memperlihatkan betapa mengerikannya dampak dari sebuah dendam salah sasaran yang telah kujalankan dengan penuh kebanggaan selama ini. Ruangan persiapan pribadi yang kedap suara itu mendadak terasa begitu sempit, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dalamnya telah lenyap diisap oleh kebenaran kelam yang baru saja diucapkan oleh Monsieur Pierre. Aku berdiri mematung dengan jemari yang mencengkeram erat pinggiran meja marmer, merasakan dinginnya batu alam itu menjalar hingga ke dalam sumsum tulangku. Detak jantungku bergaung sangat berisik di dalam telinga, mengiringi runtuhnya sisa-sisa kebanggaan diri yang selama puluhan tahun ini kujaga dengan penuh pemujaan. Ayahku, pria yang kupuja sebagai martir kuliner yang suci, ternyata adalah seorang pencuri yang memutarbalikkan narasi demi menutupi aib judinya di hadapan putrinya sendiri. Pikirkan dengan jernih, Aurela. Suara Pierre kembali terdengar, kini nadanya melembut, menyiratkan rasa simpati yang mendalam dari seorang pria tua yang telah melihat terlalu banyak intrik di dunia fana ini. Victoria ketakutan setengah mati selama bertahun-tahun bukan karena dia merasa bersalah atas resep itu, melainkan karena dia tahu darah koki jenius yang mengalir di tubuhmu adalah darah yang sama dengan pria yang pernah mengkhianati keluarganya. Dia bersikap kasar kepadamu sebagai bentuk pertahanan diri dari ketakutan emosionalnya sendiri. Aku tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun sebagai jawaban. Kepalaku terasa sangat pening, dipenuhi oleh bayangan wajah Madame Victoria yang kuyu dan menangis histeris di atas kursi kayu tua beberapa bulan lalu. Seluruh tindakan radikalku, pembekuan aset massal yang kulakukan dalam semalam, hingga penghancuran reputasi restorannya di depan publik, semuanya berdiri di atas pondasi delusi yang diciptakan oleh kebohongan masa lalu.
Aku telah menjadi monster yang sesungguhnya, mengeksekusi seorang wanita yang sebenarnya adalah korban pertama dari keserakahan ayahku sendiri. Terima kasih, Monsieur Pierre, tolong tinggalkan aku sendiri sekarang. Bisikku dengan suara yang sangat parau, hampir menyerupai hela napas yang putus asa. Pierre menatapku sekali lagi dengan pandangan penuh pengertian, lalu mengambil tongkat berkepala peraknya dan melangkah keluar dari ruangan, menutup pintu kayu berat itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Begitu kesunyian kembali menguasai ruangan, tubuhku runtuh ke atas lantai beton yang dingin. Aku menyembunyikan wajahku di balik kedua telapak tanganku, membiarkan tangis penyesalan yang teramat sangat pekat pecah tanpa bisa ditahan lagi. Rasa sakit akibat pengkhianatan Julien tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa bersalah yang kini meremukkan jiwaku. Aku menyadari bahwa kedewasaan yang sesungguhnya bukanlah tentang memenangkan peperangan atau menjadi ratu bisnis yang tak terkalahkan di atas penderitaan orang lain. Kedewasaan adalah keberanian untuk menatap cermin retak dari realitas, mengakui dosa masa lalu yang keliru, dan mengambil tindakan nyata untuk memperbaikinya tanpa peduli seberapa besar harga diri yang harus dikorbankan. Aku menghapus sisa air mata di pipiku dengan gerakan yang mantap, berdiri kembali dengan sisa-sisa kekuatan batin yang berhasil kukumpulkan dari puing-puing kehancuran emosional ini. Aku mengambil ponsel pintarku, menekan nomor kontak Arthur yang berada di kantor pusat kota lama. Suaraku terdengar sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun ketika panggilan itu tersambung di seberang sana. Arthur, siapkan dokumen pengalihan hak milik mutlak. Aku akan menyerahkan seluruh saham perusahaan kulinerku di Paris, beserta seluruh hak kelola komersial atas 70 menu lama, kepada Madame Victoria tanpa syarat apapun, ucapku dengan penekanan yang mutlak pada setiap suku katanya. Ini adalah bentuk penebusan dosa total yang harus kuselesaikan malam ini juga sebelum aku bisa melangkah maju ke masa depan. 2 minggu setelah malam penyingkapan di kota pelabuhan, seluruh berkas pengalihan hak milik mutlak telah selesai diproses oleh Arthur. Hari ini, aku berdiri di pelataran dermaga, memandangi hamparan laut lepas yang membiru di bawah siraman cahaya matahari pagi. Di dalam tas tanganku, sebuah surat balasan dari Madame Victoria tersimpan rapat. Tidak ada lagi kata-kata makian atau nada paranoid di dalamnya. Wanita tua itu menuliskan sebaris kalimat pendek yang ditulis dengan jemari gemetar, menyatakan bahwa dia telah menerima pengembalian resep keluarganya dan memaafkan seluruh badai yang sempat kuhadirkan di masa lalu. Kedamaian yang murni akhirnya singgah di dalam dadaku, sebuah rasa lega yang teramat sangat luas, jauh lebih memuaskan daripada kemenangan semu dari sebuah aksi balas dendam yang keliru. Julien telah menerima vonis hukuman belasan tahun penjara atas kasus penggelapan dana korporasi, sebuah takdir yang harus dia jalani akibat keserakahan yang dia pupuk sendiri. Hubungan pernikahan kami telah resmi diputus oleh pengadilan, melepaskan diriku sepenuhnya dari jaring laba-laba manipulasi yang sempat mencekik hidupku selama 2 tahun terakhir. Kini, aku benar-benar berdiri sebagai seorang wanita yang merdeka, bebas dari belenggu masa lalu, bebas dari bayang-bayang dosa warisan mendiang ayahku, dan bebas dari keharusan membuktikan apapun kepada dunia kuliner tingkat tinggi yang penuh intrik. Aku membalikan badanku membelakangi pelabuhan, melangkah menuju sebuah kedai kecil berpagar kayu yang baru saja kusewa di sudut jalan setapak yang ramai oleh para pelancong. Di atas papan namanya yang baru dicat, tertulis satu kata sederhana tanpa embel-embel gelar maestro atau medali emas, Aurella. Dapur baru ini berukuran kecil, namun disinilah aku akan memulai kembali petualangan rasaku yang murni. Jemariku bergerak lincah meracik bumbu-bumbu lokal segar, menciptakan simfoni rasa baru yang murni lahir dari ketulusan hati dan kerja keras jemariku sendiri. Aku tersenyum menatap masa depan, siap menuliskan babak baru kehidupan di atas piring-piring porselen putih yang kini sepenuhnya memancarkan jiwa kebebasanku yang sejati.